Tambakrejo adalah desa yang bertempat di Kecamatan Gayam Sari, Kabupaten Semarang, merupakan desa yang memiliki wilayah kurang lebih 74,75 hektar. Penduduk yang ada di desa berjumlah 10.237 yang tersebar di seluruh wilayah desa Tambakrejo. Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang secara geografis dikelilingi oleh perairan. Bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, pada sisi timur dibatasi dengan banjir kanal timur dan Sungai Banger, sedangkan di sisi barat dibatasi oleh Sungai Mati atau Buntu. Dahulu wilayah Kampung Tambakrejo sangat luas, khususnya wilayah yang dijadikan tambak. Jarak antara kampung dengan pantai sekitar 1,5 km. Kampung yang tidak begitu luas ini diberi nama Kampung Tambakrejo karena pada awalnya daerah ini banyak terdapat tambak yang diharapkan mampu menjadi jaya dan maju dengan hasil alam yang melimpah ruah. Namun, karena adanya abrasi sekitar tahun 2005 hingga tahun 2009, maka tambak-tambak yang semula ada termakan oleh gelombang air laut sehingga tambak tersebut kini berubah menjadi laut. Sisa tambak tersebut hanya berupa bambu-bambu yang ditancapkan ke perairan melingkar dan dikelilinginya dipasang jaring. Abrasi terjadi karena penggerukan tanah yang dilakukan oleh pelabuhan. Desa Tambakrejo sendiri memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama olahan makanan dari ikan. Dalam menangkap ikan, masyarakat desa Tambakrejo menggunakan perahu kecil dengan alat tangkap, jaring, pancing, dan buku. Jenis alat bantu yang digunakan berupa lampu. Nelayan Tambakrejo melakukan penangkapan ikan 1 teri dalam sehari dengan biaya operasi 25.000, tidak termasuk bensin. Jumlah rata-rata hasil tangkapan 5 kilo dengan berupa ikan kakap, ikan belondo, ikan sembilan, dan ikan lausan. Sistem pemasaran hasil tangkapan yaitu dijual ke tengkorak atau saudara. Nelayan Tambakrejo memiliki titik penentuan penangkapan sendiri, yaitu lokasi di mana sodo. Selain mencari ikan di laut, sebagian masyarakat Tambakrejo juga mempunyai budidaya kerang hijau. Keunggulan budidaya ini yaitu tidak perlu memberi makan atau minum. Namanya boleh disebutkan, Pak? Saya Pak Romadi dari RT 6 RW 16 Kampung Nelayan Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Sebagai ketua RT. Sebagai ketua RT. Umurnya, Pak? Umurnya 52. Ya. Baik, pertanyaannya kira-kira apa saja ya, Pak, alat bantu untuk penangkapan di sini? Banyak juga sih, Pak. Dari alat bantu dari penangkapan ada jala, ada jaring, ada jebak, terus ada alat pancing juga, ya, seperti itu. Ya, dan juga termasuk perahu, ya, juga ada. Dan dari perahu sendiri ada yang besar dan yang kecil, terus ada yang pakai mesin dan ada yang tidak pakai mesin, seperti itu. Untuk keadaan atau kondisi iklimnya sendiri kalau di sini kira-kira bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah, kalau tidak ada badai atau kalau tidak ada angin barat, kami tidak masalah untuk masalah pekerjaan. Jadi di pinggir laut itu enak, tidak punya lauk, tinggal berangkat, nanti pulang insya Allah sudah bawa lauk sendiri. Termasuk budidaya kami seperti ini, kerang hijau, ini produk unggulan kami, ini mudah dibudidayakan dan tanpa harus kita memberi makan, kita memberi minum dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal panen dalam jangka kurang lebih 4-6 bulan sudah panen. Berarti ini hasil budidaya? Ya, hasil budidaya. Kami juga makmur itu, Bu Lurah, Bu Camat, ini Bu Carik, alhamdulillah. Jadi lemu-lemu. Itu karena kemakmuran Tambakrejo di sini. Kira-kira kalau untuk biaya perawatan alat tangkapnya sendiri itu ada apa tidak ya, Pak? Ya, kalau untuk perawatan pasti ada. Karena bagaimanapun juga kalau dipakai biasanya ada yang rusak dan kadang ada yang tahan lama. Tapi kalau memang kita tidak punya apes di laut, begitu keluar sudah kena tunggak dan lain sebagainya, mengakibatkan alat tangkap kami rusak. Jadi untuk biasanya untuk perahu itu kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun perawatan. Tapi kadang-kadang 6 bulan sudah
sudah perawatan seperti itu. Untuk nominalnya sendiri itu kira-kira berapa Pak? Ya tidak bisa ditentukan, ya tinggal perahunya. Kalau perahunya baru dalam jangka 2 tahun, untuk memperbaiki hanya servis-servis saja. Ya, jadi memperbarui cat dan lain sebagainya. Kalau sudah perahu lama, riot-riot, kayak Mbak Kai yang bisa riot-riot ini ketemunya ya. Untuk perahu baru sendiri biasanya kalau cuman perawatan yang ganti cat atau apa itu biasanya habis berapa? Kurang lebih ya bisa minimal mungkin biasanya 500 minimal, paling minimal untuk 500. untuk perawatan. Tapi ada kemungkinan lebih dari 1 juta untuk perawatan perahu. Kalau kondisi arus sama gelombangnya sendiri kalau di perairan sini bagaimana Pak? Biasanya itu jadi bulan Desember sampai bulan Maret itu biasanya. Jadi kami nelayan dalam 12 bulan itu tidak bisa full kami bekerja. Mungkin 4 sampai 5 bulan kami tidak bisa ke laut. Ya 4 bulan, 3 sampai 4 bulan kami tidak bisa ke laut. Seperti itu. Oh iya, berarti ada musim tangkapnya gitu Iya, ya Pak? ada musim tangkap. Kira-kira kalau musim penangkapannya itu dari bulan apa sampai apa gitu Pak? Biasanya Dan yang non musim penangkapan itu bulan apa? Gitu? kalau musim penangkapan itu mulai dari Maret sampai November. Maret sampai November untuk itu penangkapan. Untuk penangkapan. Setelah Desember sama Maret sampai Maret itu kami istirahat. Lalu untuk jenis kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan ini? Kami kecil, hanya berapa 4 meter atau 5 meter panjangnya, lebar 1,5 sampai 2 meter. Oh iya, kalau itu terhitung berapa gross tonnage gitu enggak? Kalau berotoran secara spesifik kami tidak tahu ukuran. Ya, biasanya ya hanya seperti itu. Ya sakmono lah ngono. Berarti di bawah 10 GT, 7 GT gitu ya? Ya kurang lebih mungkin kurang. Wong kecil kok. Iya. Karena ekonomi kami kan belum mampu untuk membeli kapal yang besar dengan mesin yang besar juga. Kami banyak sekali kendala di samping ekonomi dan juga SDM, karena kami belum pernah ikut dengan perahu besar. Walaupun kami mendengar bahwa penangkapan pakai perahu besar itu menguntungkan, kami hanya sekedar tahu saja atau mendengar saja, belum pernah tahu, hanya mendengar saja. Dan alangkah alangkah senangnya nanti apabila dari wawancara ini ada yang bisa membantu atau mengarahkan kami untuk menangkap hasil tangkapan laut yang lebih baik seperti itu, atau ada bantuan untuk perahu yang besar minimal untuk bisa mengangkut 6 atau 10 orang. Nah, itu kan menjadikan kami terserap dari tenaga kerjanya itu sendiri. Kalau untuk saat ini satu perahu itu 1 orang dan itu pun tidak jauh dari pantai, tidak jauh dari bibir pantai, paling kurang lebih 2 sampai 3 km dari. Penangkapan ikannya mandiri gitu. Ya. Paling hanya jaringnya hanya berapa pis, tidak harus panjang sampai ke luar sana tidak. Kalau selain ini kan tadi hasil dari budidaya kerang hijau ini. Nah, untuk hasil tangkapan utama maupun sampingannya itu kira-kira apa? Kalau ikan budidaya, kalau yang tangkapannya tuh biasa. Kalau masalah ikan ya tergantung rezeki. Kadang ada kakap, kadang ada lundu, kadang ada sembilang, ada paten tidak ada ya? Tidak ada lausan atau ya ikan bibir pantai lah. Bukan ikan tengah. Kalau tengah kan tenggiri, ada barakuda seperti itu. Untuk penentuan titik penangkapannya sendiri itu kira-kira kalau dari warga itu biasanya di mana? Kami itu biasanya ada punya lokasi tersendiri karena sebenarnya lokasinya banyak sih, karena kami bersinggungan dengan armada laut yang lain termasuk Sodo, itu sangat-sangat mengganggu. Jadi kalau Sodo itu kalau kami membentangkan jaring umpamanya,
Kalau tidak ditungguin nanti kena sodo itu sendiri. Dan sodo itu tidak bertanggung jawab, akhirnya dibawa, terus setelah dibawa malah dijual lagi dari yang punya sodo, yang kena sodo itu. Jadi kami punya lokasi yang sodo tidak bisa menjangkau. Sodo itu Sodo itu alat tangkap pakai perahu yang dikhususkan untuk udang atau udang kecil apa Mak? Rebon. Nah seperti itu. Cuman perahunya besar, alat tangkapnya lebar, dapatnya juga banyak. Mesinnya aja ada 4 3 gitu. 3 unit atau 4 unit, padahal itu satu perahu. Sebenarnya banyak pertanyaan maupun apa yang ingin kita bahas lebih lanjut. Sepertinya lain kali kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak. Sebentar Mbak siapa nih? Arini. Oh Mbak Arini, bukan Ari esok, bukan. Mbak Arini, kami juga punya program sebenarnya untuk khususnya Tambarjo di sini. Dalam angan-angan kami, bahkan dulu kami sudah aturkan kepada pihak-pihak terkait termasuk Pak Wali Kota, kami menginginkan wilayah Tambarjo sini ada kuliner, ada pariwisata, mangrove, ekowisata mangrove, pantai dan air seperti itu, termasuk pemberdayaan lingkungan khususnya untuk penangkapan seperti itu. Kalau dari pemerintahnya sendiri pernah ada jangkauan untuk peningkatan kualitas maupun perekonomian dari warga? Ya ada, cuman tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan tadi bisa melihat di situ ada greenhouse penanaman bukan penanaman sayur di hidroponik ya. Oh, hidroponik. Nah hidroponik karena kami diberi dikai omahe ra dikai keterampilannya seperti itu. Oh, jadi warga sini dikasih Tempat, fasilitasnya, cuman untuk ilmunya sendiri itu tidak di kendalanya juga di situ. Dan juga dari Dinas Pertanian juga pernah memberikan bantuan penghijauan. Sebenarnya bagus, hijau, royo-royo, bantuannya manis-manis untuk wilayah pantai ini. Cuman karena kena rob, kena air asin pada mati. Jadi siapa tahu nanti dari panjenengan bisa dengan secara teknologi atau seperti apa bisa menanam yang bukan mangrove tapi tahan dari air laut seperti itu. Siapa tahu ada alih teknologi yang bisa tanaman yang bisa menyesuaikan lingkungan khususnya lingkungan laut. Selain mangrove tapi ada yang buah-buahan atau buah apa gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Dari saya sekian dan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk diwawancara. Izin wawancara terlebih dahulu ya Pak ya. Untuk saya mau bertanya untuk jenis alat tangkap apa aja yang dipakai untuk menangkap ikan oleh warga-warga di sini. Kalau warga Tambarjo itu mayoritas nelayan kecil ya, jadi pakai alat jaring. Alat jaring rata-rata ya. Alat tangkapnya jaring. Ada yang ya cuma mancing, tapi mancing buat apa ya? Istilahnya buat kerja ya, mancing kerja istilahnya, bukan mancing hiburan. Kan ada yang mancing hiburan ya, ada yang mancing kerja gitu. Tapi yang lebih banyak ada yang nangkap ikan itu jaring, ada yang buat istilahnya tempat pemancingan, jadi seperti rempon itu. Jadi warganya mata pencariannya rempon itu termasuk tempat budidaya kerang hijau. Oh iya, di sini budidayanya kerang hijau
jauh saja, apa ada ikan atau budidaya yang lainnya yang dikembangkan, Pak? Kalau untuk saat ini masih kerang hijau sih. Soalnya kalau buat budidaya ikan kan lokasinya nggak bisa, atau modalnya mungkin nggak mumpuni, nggak mencukupi. Untuk produksi alat tangkapnya sendiri itu kira-kira berapa ya, Pak? Untuk Kalau nominalnya? buat per orang perlengkapan istilahnya kerja melaut ya. Itu kalau saya pribadi sih satu perahu kecil kan, pakainya mesin 5 PK itu yang bahan bakar bensin, itu paling kita bawa alat, kalau istilah orang jaring itu ya sekitar 20 tinting, 20 tinting jaring itu kalau bahasanya orang jaring ya. Tapi kalau bahasanya dari pabrik alat itu biasanya habis sekitar 5 piece kayak alat yang belum jadi maksudnya itu. Kalau udah diolah jadi alat jaring tuh lebih banyak lagi kan itu. Tapi kalau masih dalam bentuk alat yang belum siap buat terjun ke laut itu sekitar 5 piece. Itu paling enggak kalau nominal ya macam-macam ya, tapi berhubung saya di ikan nangkap ikan kakap atau kerapu atau 9 itu, satu piece bisa nyampe 2,5 juta itu per piece alat yang belum jadi itu. Tapi kalau udah jadi nanti bisa di bandrol satu tinting itu sampai paling enggak 300 ribuan gitu. Ada yang 300 ribu itu istilahnya setengah pakai ya gitu. Tapi kalau baru bisa nyampe 500-600 gitu. Jadi kalau udah jadi alat siap tebar tuh ya paling enggak kalau kali 20 ya 600 kali 20 itu. Biasanya seperti itu. Itu satu unit armada, satu perahu kecil itu. Yang tonasannya paling di bawah, yang dari dinas perikanan tuh kan paling kecil berapa ya? 3 GT ya. Dan itu masih di bawahnya lagi. Oh, berarti di bawah 3 GT ya, Pak? Ya. Masih di bawah. Caranya istilah GT itu kapasitas muatan ya. Iya, gross tonnage. Dan itu paling kapal ukuran yang dibuat nangkap ikan itu paling 2 sampai 5 kuintal, paling nggak sampai ton. Jadi skala kecil. Iya. Berarti nelayan mandiri seperti itu ya, Pak? Nelayan kecil tuh tradisional ya. Tradisional. Masih kategorinya tradisional. Untuk biaya operasi melautnya sendiri itu kira-kira berapa ya, Pak? Kalau per istilahnya per berangkat ya. Per trip gitu. Per trip kalau kayak nelayan di Tambakrejo kan nggak sampai nginep di laut ya. Jadi berangkat sore paling pulang pagi. Kalau enggak berangkat pagi pulang siang atau sore gitu. Jadi putarannya seperti itu. Paling ya modal sekali berangkat ya. Paling ya mungkin 25.000. 25.000 itu Jadi untuk hitungannya apa saja, Pak? yang perahu kecil ya. Iya. Yang perahu kecil tuh paling bensin. Kalau bensin sekali berangkat kan sehari nggak aktif terus mesinnya ya. Kita nanti nebar di laut, habis nebar nunggu itu kan paling banyak bisa ngabisin bensin 5 liter gitu. Tapi kalau tadi 25.000 itu di luar bensin ya. Iya. Di luar bensin. Jadi, Kalau dengan bensin berarti totalnya ya lebih tergantung istilahnya operasi jauhnya atau jangkauan atau lama tripnya itu. Jadi kalau kadang kan ada yang cuma nebar dan nanti sampai sehari nggak tengok lah
Kalau enggak ya sehari ditengok 2 kali seperti itu, dan itu lebih hemat di bahan bakar biasanya. Ada lagi yang sekaligus sehari itu mesin nyala terus kan ada itu yang seperti itu, cuman mungkin ya hasilnya lebih banyak tapi pengeluaran bahan bakar juga lebih banyak lah. Untuk jumlah rata-rata hasil tangkapannya itu untuk sekali trip itu kira-kira berapa, Pak? Nah, sekali Hasil trip buat yang jaring ya, kalau buat yang jaring tuh bahan bakar ya, Hasil tangkapannya? hasil tangkap. Oh, hasil tangkap. Kalau hasil tangkap rata-rata gimana ya? Nah, rata-rata itu kan nggak pasti ya. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit. Bahkan kadang juga kosong kan seperti itu. Tapi kalau dihitung per bulan ya paling enggak itu ikan 5 kilo masih dapat lah. Gitu. Jadi ikan 5 kilo itu masih campur gitu. Ada mungkin sebagian ikan kakap, sebagian ikan 9 atau kepiting, itu masih jadi satu global. Tapi kalau dipisah-pisah ya mungkin kakapnya sekilo, apa kerapunya berapa kilo, itu jadi sekitar itu termasuk bulan-bulan sing termasuk bagus juga. Tapi kalau bulan-bulan yang sepi kayak gini, setelah ini termasuk bulan sing rada sepi ya, kakap sama kerapu atau 9 tuh susah didapat ya. Jadi paling bisa turun sampai 3 kilo 2 kilo rata-rata loh, itu diambil rata-rata Untuk sekali trip itu. sekali trip. Tapi itu hitungnya kita dari sebulan ya. Jadi kadang kan gini Mbak, nelayan tuh kadang sehari bisa sampai dapat 20 kilo bisa, tapi nanti hari besok kosong sama sekali nggak ada, besoknya bisa kosong lagi juga seperti itu. Jadi itu ya nelayan seperti itulah. Kalau untuk jumlah tripnya itu 1 bulan biasanya kalau waktu musim tangkap dan non tangkap itu kira-kira berapa, Pak? Kalau musim tangkap sama non tangkap itu Iya, gimana? per bulannya. Untuk Misalnya? tripnya kita melaut gitu loh, Pak. Oh, caranya nek apa dari bulan sing rame bisa berangkat berapa kali Iya, atau 1 bulannya. itu seperti itu. Itu ya dari yang kemarin ya, kita kan dari Dinas Perikanan juga disuruh buat laporan hasil tangkap ya. Oh, jumlah pendapatannya sendiri untuk penghasilan dari hasil tangkapan dari warga itu berapa, Pak? Hasil dapatan ya. Iya. Nah, hasil Untuk dapatan 1 kali nelayan trip. per trip tapi dihitung dari rata-rata per bulan. Biasanya kita hitung seperti itu. Kalau kita ngitungnya per hari itu nggak bisa ya. Menentu. Soalnya kadang sehari bisa dapat banyak ya, ikan banyak, terus dijual tuh ya sampai kadang jutaan itu per harinya. Jadi kan nggak bisa dihitung per hari sih. Kalau dihitung per bulan tuh ya masih setara, cara orang kerja UMR tuh ya masih setara itu sih. Kalau untuk sistem pemasarannya sendiri hasil tangkapannya itu Kalau bagaimana? sementara di Tambak Rejo sistem pemasaran masih ke tengkulak-tengkulak atau langsung ke saudara-saudara sing butuh ke apa istilahnya pasokan ikan. Atau kalau di pelelangan kan kebetulan kemarin baru disosialisasikan nggih di TPI Tambak Lorok tuh, bahkan katanya masih baru bisa dibuka tuh tanggal Agustus tanggal berapa kalau nggak salah, pertengahan Agustus kalau nggak salah nanti jadi belum mulai belum ada pelelangan. saya kemarin masih ikut sosialisasi. Kalau Bapak sendiri kalau menangkap ikan itu menggunakan alat batu tangkap apa tidak? Batu tangkap tuh apa? Alat bantu tangkap. Bantu. Oh. Alat bantu tangkap tuh seperti heli apa contohnya? Contohnya kayak rumpon Atau jebak ya? ya. Jebak. Ada sebagian nelayan kan jaring. Terus kalau dibilang alat bantu tangkap
itu atau lebih ke pakai lampu seperti itu nggih. gitu. Ya kalau lampu tetap pakai gini kalau malam. Iya. Kalau malam pakai lampu. Tapi kalau alat bantu tuh lebih ke apa ya, nelayan tuh kadang punya alat lebih. Nah, jadi kalau punya jaring kadang masih punya jala. Jadi masih sambil jala. Nah, kadang juga masih ada tambahan alat tuh jebak kepiting tuh bubu itu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang mungkin alat bantu ya apa ya, rangkap ya, alat rangkap ya. Nah, iya. Rangkap alat. Kalau di sini kan tadi saya tanya sama Pak RT untuk budidayanya ada kerang hijau itu. Hijau. Nah, kalau dari hasil budidaya kerang hijau itu sendiri pendapatannya itu kira-kira berapa, Pak? Kalau kerang hijau itu kan seperti orang tani ya. Jadi ada yang modalnya banyak, terus pakai bambunya banyak, ya alias ya kalau bambunya semakin banyak semakin kerang hijau yang ditanam itu kan kayak tanaman, Mbak. Jadi satu bambu itu bisa secara teori yang ada ya, yang di Tambarrejo tuh bisa nyampe paling enggak 10 kilo lah, itu rata-rata lah. Kalau kita kadang ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit, kita ngitung rata-rata nih satu bambu bisa 10 kilo itu udah bagus. Dan saat ini bambu itu kita bisa buat nanam sebanyak mungkin itu ya lebih banyak lagi dapetannya seperti itu. Tapi kalau dihitung tuh kalau biasanya ada yang kayak Pak Slamet tuh datengin satu truk kan paling enggak nyampe 600 batang bambu. Jadi kalau bisa dihitung kalau sesuai harapan ya satu bambu 10 kilo berarti 600 bambu ya tinggal ngaliin seperti itu. Dan itu berlaku semusim. Istilah semusim tuh 1 tahun, cuma nggak sekaligus panen biasanya. Jadi kadang panen pertama nanti masih ada yang sisanya yang ketinggal itu gede-gede lagi, biasanya seperti itu. Tapi kalau dihitung rata-rata ya secara teori yang kita pahami ya minimal kalau satu bambu 10 kilo tuh udah kita tani tuh bisa panen. Kalau di sini setiap rumah itu membudidaya atau hanya semua. beberapa? Ya cuma beberapa. Yang beberapa itu memang punya modal kan seperti itu. Tapi kalau dari beberapa warga yang enggak punya modal, tapi biasanya ada yang kerjasama juga. Kadang ikut panennya atau ikut nyeblok ke itu buat istilah buat rumputnya itu. Dari saya pertanyaannya sudah cukup, Pak. Mungkin lain waktu lagi kita bisa membahas yang lebih banyak lagi.